目指せ幸せのお菓子屋さん。Salah. Wow, wow. Aku masih gak bisa percaya aku bisa sampai di titik ini. Bener-bener gak usah dipercaya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Perasaan Desa 412. Wow. Akhirnya setelah perjalanan selama 1 tahun, memang agak sedih juga sih aku harus ngalamin, tapi ya setelah 1 tahun berjalan akhirnya Kamar Tergabung resmi tamat setelah episode 50 ya tayang hari ini. Nah ini ya nggak hari juga sih, tepatnya kemarin karena aku nih rekamannya dini hari, rekamannya Senin dini hari sih. Wow, gila sih, aku masih gak nyangka kalau aku bisa bikin video bahasan singkat. Ini sorry ya kalau misalnya videonya aku agak banyak curhatnya karena ya ini Kamar Tergabung ini ada serial Kamar pertama yang aku bikin bahasanya tuntas sampai tamat loh, tanpa terlewat satupun dan tanpa telat satupun. Ini telatnya nih dalam konteks episode berikutnya udah tanya aku belum bikin bahasanya. Ini bener-bener semuanya tuntas, gak ada yang telat dan gak ada yang kelewat. Gila sih, aku gak nyangka aku bisa bertahan selama setahun ini. Jadi ya memang di mana ada pertemuan pasti ada perpisahan. Jadi ya langsung aja kita bahas Kamar Tergabung episode 50 alias episode terakhir. Dan ya melanjutkan dari kemarin di mana memang benar sudah dugaan sebelum si Soma sama si Ranggo memulai pertarungan terakhir ada sedikit adu bacotan dulu ya. Tapi di sana kayak bukan adu bacot, kayak ada sedikit momen melepas keluh kesah masing-masing lah bisa dibilang ya antara mereka berdua. Di mana si Ranggo itu bilang kalau dia itu karenanya bisa dibilang kebahagiaannya dia itu hilang setelah waktu kakeknya nggak ada, bahkan juga waktu setelah kakeknya itu menunjuk ayahnya mereka itu sebagai penerus usahanya dari Stomat Corporation. Ya gimana ya, kan tahu sendiri kan Ranggo kan pernah bilang kalau ayahnya mereka yaitu si Buce Stomat itu kan dianggap nggak becus ngurus perusahaan kan, makanya si Ranggo itu kayak merasa hidupnya dia hancur gara-gara itu, makanya dia kayak mengambil langkah berani yaitu dengan cara meracuni ayahnya sendiri sampai meninggal dan langsung diambil alih itu perusahaannya sama si Ranggo. Dan dia bilang setelah melakukan hal itu, alih-alih merasa bersalah, justru dia malah seneng loh karena kebahagiaannya selama ini hilang dari dirinya, balik lagi setelah dia membunuh ayahnya sendiri. Jadi kayak buset, kayak agak-agak durhaka banget kayak si Ranggo kayak gitu. Ini juga dibantah sama si Soma kan, juga Soma bilang kalau si Ranggo itu kayak selama ini dia nggak pernah melihat kakaknya ini tersenyum gitu loh. Jadi kayak dia, tapi justru dia kayak merasa kayak ada kepuasan tersendiri waktu Stomat Corporation itu memproduksi Dark Snake, terus juga menyulik banyak orang dari dunia manusia. Itu kayak itu juga jadi alasan yang benar-benar alasannya kuat bagi Soma itu untuk nggak segan bertarung sama kakaknya. Sebenarnya sih kalau bagi Soma ya, kalau dari dia yang aku baca nih, aku nggak bisa jawaban detail ya, mohon maaf karena aku memang bingung jawabannya gimana. Tapi kalau dari pertanyaan Soma sebenarnya dia tuh nggak mau bertarung sama kakaknya sendiri. Cuma karena memang kakaknya seperti itu ya dia nggak punya pilihan lain. Dan ya udah, karena memang sudah nggak ada pilihan lagi dan juga sepertinya memang kakaknya nggak bisa dikasih bacot no jutsu sama sekali sama si Soma. Ya udah, terjadilah pertarungan terakhir antara Kamar Tergabung lawan Ranggo yang sudah dalam wujud Garada utuh. Dan di sini, ketika ada 3 bagian sih yang bakal dibaca. Aku bakal fokusnya untuk sekarang untuk Gabu lawan Ranggo bakal aku bahas belakangan ya. Pertama tuh aku masih rakyat dulu yang setelah dia ternyata waktu dia bertarung lawan para agent itu sebenarnya dia selamat ya, benar-benar selamat dan nggak kenapa-napa. Jadi benar-benar semua agent yang ngadang dia itu kalah semua loh sama si laki yang pakai flam ala mode. Buset, nih form memang benar-benar gila sih. Dan pas dia nyusul ke orang Gebang ya udah gak ada siapa-siapa karena si Hanto udah balik ke dunia manusia karena disergap sama si Jeep kan.
Nah pas di situ ya, nah karena merasa udah gak ada siapa-siapa lagi dan juga Soma sama hantu mungkin dia anggap sudah ada di dunia manusia ya. Di sini lagi yang mengambil langkah yang cukup berani ya, yaitu di mana dia menghancurkan semua pintu yang ada di ruang gerbang tanpa bersisa, semuanya dihancurin ya supaya ngerti ya, dengan maksud apa, biar gak ada lagi Granito yang pergi ke dunia manusia untuk menculik manusia untuk jadi bahan Dark Snake ya. Sebenarnya sih nggak harus kayak gitu juga ya, karena kan juga pabriknya sudah hancur kan, tapi ya mungkin ini adalah langkah terakhir yang diambil sama lagi ya, biar untuk memastikan kalau nggak memang apa, untuk memastikan lebih aman lagi gitu loh. Jadi kan dia milih cara yang cukup nekat, yaitu menghancurkan semua pintu yang ada di luar gerbang, semua dihancurin pakai flash tangkirnya dia, pakai frame breakernya dia, udah ruang gerbang seketika runtuh dan bisa dibilang kayak lagi juga ikut jatuh bersama dengan runtuhnya akses ruang gerbang yang ada di sana. Dan kan awalnya sih nggak tahu gimana nasibnya, tiba-tiba kayak jatuh, terus juga kayak lagi ada momen di mana Rakian mengenang momennya dia sama adiknya waktu dulu, terus juga momen sama Soma, Hantu dan juga Sachika. Jadi memang kenal dan udah dia tiba-tiba jatuh, terus juga ada 2 Gojojo dia yang masih sempat masuk ke dunia manusia sebelum pintunya benar-benar hancur, yaitu si Toburi sama Purujali, dan udah bagian tarnya lagi ya beres di situ doang. Dan kedua aku bakal bahas soal duelnya antara Hanto lawan Chip sama Lisel. Jadi ya sebenarnya kan di bagian awal juga masih ada sedikit ya, bisa dibilang kayak sedikit jangan lah ya dari Hanto, bisa dibilang untuk ke Chip sama Lisel, karena dia merasa kalau waktu melihat si Lisel itu kayak, dan jika Chip kayak benar-benar punya ada gerakan, ada gimmick mereka mau saling melindungi ya, bisa dibilang itu si Hanto kayak sebenarnya sedikit tersentuh sih di situ ya. Dan bahkan dia bilang kalau kenapa kalian nggak pulang aja ke dunia Granito, disuruh kayak gitu loh, karena ya gimana ya, memang kan dia tahu kalau masing-masing itu punya tujuannya sendiri-sendiri gitu. Kayak Lisa itu mau balas dendam dan juga balas dendam atas kematian ayahnya, tapi dia juga pingin bantu si Chip, terus juga Chip itu pingin melindungi si Lisa. Jadi kayak mereka tuh udah kayak saling mendukung, benar-benar saling mendukung banget gitu loh. Dan ini benar-benar perasaan yang kayak tulus, itu bukan lagi kayak ada perasaan sosok kayak sebelumnya. Ini benar-benar pure loh, yang dalam gimmicknya mereka ini murni bisa dibilang. Makanya Hanto bisa kayak gitu. Hanto kan juga bilang kalau dia itu bertarung itu demi melindungi sesuatu apa yang berharga bagi dia. Makanya kalau ini terus berlarut-larut, dia nggak punya pilihan selain menghadapi dan menghabisi mereka berdua. Itu yang dikatakan sama si Hanto. Terus juga Hanto ya sebenarnya kalau memang bisa diselesaikan dengan cara damai ya kenapa enggak gitu. Hanto juga sebenarnya pengen kayak gitu. Cuma di sini si Chipnya bilang kalau dia itu pengen memastikan si Lisel itu bisa mencapai tujuannya dia. Makanya dia ya udah dia nggak menghiraukan sama sekali wejangannya Hanto, dan langsung muncul si Chip yang berubah jadi Kamen Tergabu Gabu bagi-bagi stick, dan juga Lisa yang akhirnya mengeluarkan musik Granito utuhnya. Dan karena hal ini juga ya sudah, Hanto gak punya pilihan lain selain menghadapi mereka dengan serius, yaitu dia dengan cara berubah jadi Kamen Valent Frappe Custom. Dan ya ternyata surprisingly pertarungan mereka cukup hampir berimbang ya, bahkan bisa dibilang kombinya antara Bitter Gabu bagi-bagi stick sama Lisa itu termasuk hampir bisa mengungguli Hanto loh. Mungkin ya karena mereka keroyokan kali ya. Karena ada beberapa momen di mana Hanto cepat dibuat agak sedikit kepukul mundur sama kombinasi serangannya mereka berdua. Cuma ya bisa dibilang ya Hanto masih bisa ngakali itu. Dan ya akhirnya singkatnya setelah ngedisek mereka dengan beberapa serangan, bahkan ini cukup unik loh, ada momen di mana si Chip itu kayak ngecopot armor pundaknya dia, terus dilempar ke Bitter Gabu-Gablenya yang lagi tergeletak, dan langsung aktif itu Bitter Gabu-Gablenya, terus muter-muter biar si Chip sama si Lisa waktu itu lagi kejebak sama serangan esnya si Valent Frappe Custom, langsung bisa lepas. Tuh cerdik sih gerakannya. Tapi ya udah, setelah saling jual beli serangan antara mereka itu ya, pertarungannya berakhir dengan Valent Frappe Custom yang langsung melayangkan Frappe Vortex tepat ke badannya, tepat ke punggungnya si Bitter Gabu bagi-bagi stick, dan udah si Chipnya kalah. Dan kalau dari efeknya sepertinya Henshin biar Bitter Gabu juga ikutan hancur, dan dia langsung sekarat di pelukannya Lisel, dan sembari melihat kayak misalnya sosok arwahnya si Sita ya. Nah, ya udah akhirnya si Chip langsung meregang nyawa saat itu juga. Jadi udah bye-bye Chip.
dia langsung menghilang dan fix dia mati, meninggalkan Lisa yang bener-bener shock berat. Udah ditinggal ayahnya, sekarang ditinggal suaminya, bener-bener shock mampus tuh si Lisa sekarang. Dan ya aku juga agak bingung sih kenapa kalau si Hando kayak langsung pergi gitu aja pas lihat si Lisel lagi kesedihan kayak gitu, bener-bener langsung ditinggal loh dia. Anhensin udah langsung langsung ditinggal si Lisel sama si Hando, nggak udah langsung tinggal ngacir bawa pergi Human Press yang udah diselamatin, udah gitu doang. Dan karena ya mungkin sengaja dibuatkan gini, mungkin karena memang ada cerita yang bakal di build up nanti di visi nextnya kali ya. Terus juga kan hari Minggu ini kan juga hari Minggu kemarin kan bisa dibilang ada info soal visi nextnya Gabu kan, yang bakal sebenarnya fokusnya bakal lebih condong ke si Hanto sama Lisel. Jadi ya mungkin dibuatkan ya karena mereka mau bakal di build up di situ nanti lanjutannya. Jadi udah bagiannya Hanto sama Lakia udah di situ beres. Terus juga lanjut ke bagiannya si Soma ya yang akhirnya bertarung di sini, bahkan benar-benar hampir semua formnya Soma itu muncul loh. Mulai dari Over Gabu sama Master Gabu yang dimana surprisingly malah dua final formnya Soma ini malah terpojok loh lawan si Ranggo, karena Ranggo mengeluarkan ability baru di mana dia bisa mengeluarkan sayap dari pukulnya dia yang ternyata bisa kayak ngeluarin semacam gelombang khusus yang membuat goji potnya Soma itu langsung kosong saat itu juga. Jadi karena goji potnya kosong ya udah si Soma gak bisa pakai final form dan akhirnya dia pakai form yang lain, mulai dari bisa sorbet, terus juga ada ternyata dia juga pakai Frukan, terus juga ada buat serangannya Ranggo, terus juga dia pakai Cokodan buat nembak badannya Ranggo pakai Cokodan kan, meskipun gak ngaruh apa-apa tembakannya. Terus juga dia pakai form Halo buat peredam waktu dia terlempar dalam wujud Cokodan form. Kemudian juga dia meladeni pertarungan adu pedang dengan form Saku Chips. Dan langsung sama juga ini aku lupa, dia juga muncul lagi kayak King Form, bahkan 2 Web Soldier dia juga muncul lagi di sini. Kalau untuk bisa sorbet juga muncul cuma sebentar, bisa dibilang bisa sorbet itu muncul bentar banget loh super formnya Soma yang satu ini. Terus juga ditutup dengan Soma yang berubah jadi Popin Gumi dan nabrak Ranggo pakai Frukan Bagi. Dan seperti kejar-kejaran antara si Ranggo yang pakai sayapnya dia dengan Gabu yang mengendarai Frukan Bagi, dan langsung pertarungan lanjut ke gudang yang dimana Frukan Baginya kayak cash off jadi Frukan biasa, dan itu langsung ditembak-tembakin sama si Ranggo dan udah Somanya jatuh, bahkan Frukannya juga bocel sana sini armor sepeda motornya, dan langsung terjadi perlawanan jarak dekat antara si Gabu Gumi lawan Ranggo, bahkan sampai si Somanya loncat sambil nusuk Gabu-gabunya dia ke si Ranggo, sampai membuat seharus sayapnya Ranggo putus loh. Cuma ya karena memang biasanya power scalingnya jauh, ya udah di sini Soma kalah di round pertama ini. Tapi ya setelah biasanya kayak ada momen kata-kata penyemangat lah dari yang keluar dari mulutnya Soma pas waktu dia dan juga dia sempat mengeluarkan ini catchphrase khasnya dia, yaitu berhenti melakukan tindakanmu atau aku habisi saat ini juga, ya kayak kata-katanya yang biasa diucapkan sama Soma kalau lawan para Granito biasa mingguan itu loh. Ini muncul lagi di sini pas dia lawan kakaknya, dan tepat itu juga si Soma langsung pose finishing, dan tiba-tiba dari mana tuh si Popin Gumi Gojujonya langsung masuk ke bitter gabunya dia, dan ternyata jadi langsung dalam udah standby finishing, tapi dia juga proses berubah jadi Popin Gumi, dan langsung udah si Ranggo juga lancarkan serangan ke Soma, langsung dibalas dengan rider kick di tempat dari si Gabu Popin Gumi, dan udah beres. Si Ranggonya hancur, meledak dan berubah jadi dari helaian bulu yang banyak. Udah, jadi ya Ranggo matinya gitu aja, kena tendangan, dan itu tendangannya cuma kena tangan loh, tapi udah langsung mati si Ranggo. langsung meledak mati, udah nama tuh dari pacar Ranggo. Dan juga di sini ya setelah itu langsung dilanjut dengan Soma yang Anhensin, terus dia kayak naruh permen ya, kayak naruh bungkus permen Gumi di tumpukan bulu tumpukan bulu depannya Ranggo meledak dan langsung ditinggal. Jadi ya
mungkin naruh permennya ini kayak bisa dibilang kayak lambang, kayak simbol berkabung kali ya. Karena ya bisa dibilang kan ini yang dilawan sama si Soma kan kakaknya sendiri gitu loh. Jadi ya ini kayak apa kayak simbol berkabungnya dia terhadap kakaknya lah. Jadi bisa dibilang dia masih ada perasaan sayang sama kakaknya sendiri meskipun ya kakaknya kayak gitu loh. Jadi dia masih ada rasa hormatnya sebagai seorang adik kalau untuk si Soma ini. Bisa dibilang kayak endingnya bener-bener ya udah kayak gitu aja sih battlenya, kayak ya udah sih endingnya kayak jadi udah bagian itu juga langsung time skip 3 bulan kemudian. Jadi setelah bagian itu langsung time skip 3 bulan loh di cerita di mana desa Soma itu lagi buat cupcake ya di toko Abipare. Dan juga bahkan pas dia nyoba cupcake yang dia buat langsung muncul Kojiro baru. Aku belum tahu namanya apa sih, nanti kalau misalnya aku nemu namanya aku sertain di layar sini nama Kojiro-nya apa, tapi itu temanya jelas-jelas itu temanya cupcake dan dia itu mau bawa dan rencananya mau dibawa ini apa cupcake-nya mau dia bawa ke Pak Masari ya buat tanya pendapatnya lah cupcake-nya rasanya kayak gimana. Terus juga ada si Hanto juga yang yang numpang juga di situ buat bikin artikel karena ternyata ini apa dan juga si Hanto juga dikasih tahu sama Sakika kalau ternyata selama 3 bulan ini bisa dibilang Soma itu sering banget bikin jajanan buatannya dia sendiri karena dia itu punya tujuan baru yaitu apa bikin apa bukan dark snack tapi apa bukan yamigashi atau dark snack mungkin like snack ya atau snack cahaya atau yang misalnya kayak kebalikan dari snack dari apa yamigashi apa kebalikannya dari dark snack lah jadi bilang. Katanya ini juga tujuannya ya untuk bantu tujuannya tuh untuk dibagikan pada para Granudo yang notabene kejebak di dunia manusia. Karena kan setelah dihancurkan pintu ruang gerbang itu dihancurkan sama Shirakia, itu kan otomatis akses antara dua dunia ini kan terputus kan. Jadi ya Granudo dari dunianya mereka itu nggak bisa ke dunia manusia, terus juga Granudo yang udah terlanjur dibawa ke dunia manusia nggak bisa balik lagi ke dunianya mereka. Jadi ya buat bantu mereka yang notabene kan hampir pasti kan Granudo yang ada di dunia manusia itu ya mereka sudah di level ketagihan dark snack kan. Nah, si Soma itu kepikiran bikin snack cahaya ini. Maksudnya itu dibagikan sama mereka para Granudo yang terdampar ini biar mereka itu bisa dibilang kayak biar mereka terbantu untuk menghilangkan efek kecanduan dark snack-nya lah. Itu karena tujuan Soma sih gitu ya. Nah, ya tapi mungkin makanannya mungkin lebih kayak makanan manusia cuma dibuat dengan cita rasa yang berbeda biar lebih enak gitu jadi kayak nggak baik manusia maupun Granudo bisa sama-sama menikmati lah menurut tujuan Soma ya. Terus juga apalagi juga bisa dibilang kan apalagi ya Hanto juga nulis artikel lagi di mana dia itu katanya juga pengen bantu beberapa Granudo yang apa kayak misalnya kayak apa buka jasa konsultasi lah sama toko Abipare juga buat para Granudo yang mungkin mau mau dibantu buat mengatasi masalah dia tuh katanya tuh Abipare ini bisa juga Anda itu bakal buka jasa konsultasi biar mereka tuh bisa dibantu. Jadi kayak menyebarkan artikel soal Dasnek dan jika misalnya ada Granudo butuh konsultasi bisa ngubungi ke dia. Jadi kayak benar-benar mereka tuh fokusnya sekarang itu adalah membantu para Granudo mantan Granudo pekerja yang sekarang lagi lunang-lunang di dunia manusia. Itu tujuannya Hanto sama Hanto kayak gitu ya. Terus juga ada si Rakia yang ternyata dia masih hidup setelah pintu ruang gerbang itu dihancurkan sama dia. Ternyata dia masih hidup dan ya hidup normal di dunia Granudo itu sekarang dia tuh sambil dan juga waktu dia lagi nongkrong di tengah kota lah. Dia juga sambil baca koran yang ternyata isi koran itu menunjukkan kalau di dunia Granudo sekarang itu ada pemilihan presiden baru. Jadi ya setelah kematiannya Boka Jardak ya otomatis kan kursi presiden kan kosong kan sekarang. Jadi ya mereka hanya setelah tapi sepertinya sih pemilunya tetap jalan ya. Pemilu dunia Granudo tetap jalan dan akhirnya dari lewat pemilu tersebut terpilih presiden baru tapi nggak tahu siapa sih presiden dunia Granudo sekarang itu siapa. Tapi ya bisa dibilang kayak kehidupan di sana ya berjalan seperti biasanya meskipun banyak Granudo yang mati di dunia manusia ya udah kehidupan di dunia Granudo juga berjalan seperti biasanya benar-benar ngalir aja benar-benar kayak seolah-olah gak ada yang terjadi gitu. Jadi ya untuk si laki juga bisa dibilang ya mungkin cuma gitu aja ya jadi kayak dia benar-benar hidup biasa lagi di dunianya dia tapi ya kalau sih bakal ada chance bagi dia untuk balik lagi ke dunia manusia atau enggak ya aku juga kurang tahu sih ada chance nggak ada buat dia balik ke dunia manusia.
Terus juga apa lagi ya? Ada bagiannya, oh ini ada bagian juga si Lisa juga ya misalnya berakhir undang lantung ya gara-gara sekarang itu dia benar-benar sebatang kara. Jadi udah masuk batang kara, dia terdampar di dunia manusia, ya udah dia benar-benar undang lantung karena nggak punya siapa-siapa sekarang si Lisa ini. Cuma ya aku penasaran sih, juga kan nggak ya, konklusinya juga Kak Hanto kan bilang kalau urusan apa perkara Granito ini juga masih belum selesai kan katanya Hanto. Jadi ya mungkin bagian mereka yang dipakai ini seperti aku bilang tadi, bagiannya mereka dibuat kayak banyak banget momen gantungnya, dan juga kayak banyak banget plot hole-nya karena mungkin bagian yang hilang, yang bagian yang nanggung ini bakal dilanjut di Visiones-nya gabung nanti, yaitu si Kamen tergabung Guilty Parfait ya nama Visiones-nya bakal tayang nanti tanggal 28 November tahun ini loh tayangnya. Jadi ya mungkin jadinya sekitar ini kan aku rekamnya September ya, berarti 2 bulan lagi lah, sekitar akhir November nanti. Jadi sekitar 2 bulan lagi tayangnya. Jadi mungkin memang disiapkan di sana kali ya. Terus juga balik ke Soma, dia kan bawa apa cupcake buatannya ke si Pak Masaru buat diminta reviewnya lah, buat di review atau semacamnya. Dan karena Pak Masaru ya cupcake-nya udah enak, cuma masih di bawah standarnya dia. Jadi ya kayak daya ngobrol yang obrolan santai, hangat dan juga santai dan hangat antara mereka berdua lah. Cuma di sini kayak ada momen di mana Pak Masaru bilang kalau misalnya adiknya dia mencicipi kue buatannya Soma, adiknya juga pasti bakal seneng. Jadi kayak wah, ini kata-katanya kok kayak menjurus ke satu hal. Dan pas aku mikir-mikir lagi, apa jangan-jangan Pak Masaru sebenarnya sudah tahu ya kalau Soma itu adalah keponakannya dia sendiri. Karena kan ada momen di mana waktu di toko Abipane kan dia sempat tanya ke Sachika kan perihal nama ibunya Soma itu siapa. Cuma di sini kan Sachika nggak bilang ke Pak Masaru. Apalagi juga ini juga Pak Masaru tanya kan juga karena dia sempat baca buku harian Soma kan dan dia menemukan soal kebenaran soal ibunya Soma yang diculik sama Granito, yang jadi korban Granito. Jadi kayak mungkin dari situ kayak si Pak Masaru punya feeling kalau sepertinya Soma itu ada hubungannya sama adiknya yang hilang. Jadi mungkin ini juga mengingat jika Pak Masaru bisa dibilang dari kemarin-kemarin bisa dibilang feelingnya tajam banget loh nih Pak Masaru. Mungkin dia udah tahu kalau Soma itu adalah keponakannya dia. Cuma dia nggak mau bilang, dia nggak bilang terus terang. Mungkin dia nunggu momen di mana si Somanya bilang sendiri, makanya dia itu nggak langsung bilang. Apalagi jika mungkin dia takut kalau dia salah paham, makanya dia nggak bilang dulu. Mungkin sih gitu ya. Aku curiganya ke gitu sih, kayaknya memang Pak Masaru itu udah tahu kalau Soma itu keponakannya dia gitu. Dialognya bener-bener ngarah ke sana soalnya. Terus ya udah singkatnya di sini Soma pamit pulang, dan pas pulang dia nggak sengaja nabrak seseorang, dan yang ditabrak ini ternyata siapa? Dia adalah Yorosubaku. Usernya si Kamen Rider Zetsu yang nggak sengaja ditabrak sama Soma. Dan pas ditabrak itu ya si Baku tuh bilang kalau Soma itu jatuhin barang, dan udah dikasih ke Soma, dia langsung Somanya bilang terima kasih, udah si Bakunya langsung pergi. Dan yang dikasih sama si Baku ini adalah Zetsu Gochiso. Gochiso-nya Kamen Rider Zetsu, jelas banget itu. Ini buat promosi, dan juga mungkin bisa ada kayak momen baton pasnya antara si Gabo sama Zetsu. Dan yang lucunya ya, tepat beberapa saat setelah si Baku itu nolong Soma, langsung tiba-tiba dari mana ada UFO, ada piring terbang nyamperin dia, dan langsung nyamber listriknya, nyamber si Baku pakai ini samaran listrik. Kayak juga nih katanya. Dan juga si Baku pas ditolong sama Soma, dia bilang kalau ini memang sering terjadi kalau aku nolong orang. Jadi kayak apes banget ya si Baku ini. Kayak seolah-olah gini loh, dia bakal mengalami nasib buruk tiap kali dia nolong orang. Kayak kok kayak sedih banget gitu. Dia niatnya baik nolong orang, tapi malah endingnya selalu nggak baik buat dia gitu. Kayak gini banget jadi si Baku. Apakah mungkin ini bakal jadi tracknya dia selama 1 tahun ke depan nanti ya di Kamen Rider Zetsu, nggak tahu sih. Tapi ya mungkin ini cukup lucu aja, cuma antara lucu tapi juga kasihan gitu ya si Baku ini. Dan udah singkatnya di situ udah si Baku pergi meskipun sambil sempoyongan gara-gara habis kesetrum ya. Dan untuk si bagian lanjutnya udah itu doang sih. Dan waktu Soma lagi santai kan dia juga sempat dapat
dapat berita dari dapat tempo dari Sachika kan kalau ada Granito yang mau konsultasi ke toko Habib Mare. Jadi udah singkatnya di situ sama siap-siap pulang, dia ngesamen motor Furkan pakai beltnya dia, udah dia pulang dan langsung tamat, episodenya beres dan berakhirlah Kamat Tergabu episode 50 ini. Wow. Memang endingnya cukup misalnya cukup adem ya, meskipun ya memang harus ditutup agak sedikit pahit ya karena dua kakaknya Soma harus meregang nyawa di akhir, yaitu dimana si Ranggo kalah sama Soma sendiri dan juga si Jip kalah sama Hanto. Tapi ya ini misalnya endingnya juga udah cukup bagus lah ya. Ini menurutku pribadi ya. Kalau menurutku pribadi jujur aja, endingnya Kamat Tergabu ini konklusi akhirnya itu biasa banget. Beneran, biasa banget. Mungkin cenderung ke kurang berkesan ya, bahkan agak cenderung ke kurang berkesan. Cuma ini perlu catatan, cuma karena build up-nya dari episode sebelumnya itu bisa dibilang sudah benar-benar bagus dan rapi. Jadi ya meskipun endingnya kurang berkesan, at least masih enak buat dinikmati. Itu kelebihannya Gabu. Jadi ya meskipun endingnya biasa aja ya, tapi secara pacing-nya itu masih enak karena apa? Build up-nya itu sudah panjang banget dibangun dari beberapa episode sebelumnya dan gongnya di sini, jadi udah aman itu. Jadi ini memang endingnya benar-benar kayak berasa cari aman, tapi eksekusinya rapi gitu, makanya enak. Ini jomplang banget kalau bisa dibandingkan sama 3 serial sebelumnya Gabu ya, mulai dari Revise, Kids, sama Gacar. Ini kebanding sih mereka bertiga itu. Endingnya benar-benar kebanding karena 3 serial ini menurutku bisa dibilang adalah 3 rider dengan episode terakhir yang bisa dibilang aku harus bilang ending episode terakhirnya sampah semua. Beneran. Mulai dari Revise yang endingnya tiba-tiba jadi OVJ, terus juga Kids yang bisa dibilang kayak memaksakan si Well buat jadi rider baru, yaitu Kamen Rider Omega buat dihadapi sama para protagonis. Lalu juga ada Gacet yang juga full play sama, di mana Gurion tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, langsung tiba-tiba berubah jadi rider baru yang cuma muncul 1 episode terus udah kalah sama Gacar Ultimate Team Hopper. Itu menurutku kayak ya sama, ini endingnya juga endingnya itu bisa dibilang juga biasa aja, kurang berkesan. Tapi kalau dimana sama Gabu kebanding sih, ini 3 serial ini bisa dibilang endingnya tuh build up-nya itu berantakan. Di sebelum episode terakhir itu build up-nya bener-bener berantakan banget, kurang nyaman buat diikuti, dan akhirnya apa? Mereka menghasilkan hasilnya adalah ending serialnya bener-bener kayak dibuat ala kadarnya banget dan terlalu main aman, tapi hasilnya gagal. Ibaratnya kayak gini loh, 3 serial itu ibaratnya kayak tim bola yang terlalu sering main cantik tapi nggak pernah nyetak gol. Itu yang masalahnya. Sementara kalau Gabu itu ya tipikal mereka itu cuma kayak tim yang cuma mengandalkan counter attack tapi banyak golnya. Jadi ya alih-alih, jadi kayak terlalu banyak eksperimen, terus juga terlalu banyak momen, buang-buang momen yang buang-buang durasi yang harusnya bisa dibikin buat puncak development satu karakter. Ya udah akhirnya berantakan semua, dan pas sudah mau deket-deket amat mereka panik dan akhirnya bikin konklusi endingnya seadanya. Makanya 3 serial sebelum Gabu ini endingnya sampah semua sih menurutku, kalau menurutku pribadi jujur aja. Jadi ya menurutku ini satu kelegaan sih, bisa lihat Kamen Rider Gabu dengan endingnya yang bisa dibilang masih bisa bagus dan juga rapi, meskipun ya main amannya masih kerasa banget. Jadi ya ada satu kelegaan di sinilah. Jadi ya mungkin gitu aja lah. Ini akhirnya jadi bahasan Kamen Rider Gabu terakhirku mungkin ya. Untuk visinya juga aku masih belum yakin sih bikin bahasannya atau enggak. Soalnya kan tahun lalu aja Gacha Graduation aku nggak bahas. Aku juga makanya nggak yakin nih bakal bisa bahas visinya Gabu atau enggak. Tapi ya untuk serialnya udah, ini adalah bahasan Kamen Rider Gabu terakhirku. Bahasan singkat Kamen Rider Gabu terakhirku. Sebelum nanti bakal lanjut ke Kamen Rider Setsu. Cuma ya lihat dulu aja aku bakal lanjut atau enggak. Benar-benar perjalanan luar biasa, dan aku benar-benar ini aku sebelum menonton aja aku mau berterima kasih banget buat semua subscriber yang sudah nonton, meskipun ya bahkan ini memang subscriberku agak stagnan dan bahkan cenderung turun ya. Tapi bagi semua yang masih betah masih mau nonton videoku, aku benar-benar berterima kasih banget sama kalian, karena ya
karena kalau nggak ada kalian aku nggak akan bisa semangat ini, bahkan aku nggak mungkin bahkan aku nggak akan bisa sekonsisten ini bikin bahasan gabut dari awal sampai tamat. Ini aku benar-benar berterima kasih banget pada kalian yang udah setia banget nonton videoku, meskipun ya aku terlalu banyak japping, aku pasti banyak, dan juga bahasanku juga terlalu bertele-tele dan juga mungkin kurang jelas, jadi ya aku masih banyak kekurangannya, jadi aku mohon maaf karena ya memang aku masih benar-benar baru di bahasan tokusatsu kayak gini. Tapi aku makasih banget pada kalian buat kalian yang sudah mau masih betah buat nonton. Jadi ya itu aja. Jadi ya mungkin selamat tinggal Kamen Rider Gabu. Terima kasih banyak atas, makasih juga buat Kamen Rider Gabu, dan terima kasih juga atas 1 tahunnya yang luar biasa yang berhasil menghadirkan serial yang awalnya diremeh-temehkan tiba-tiba menjadi serial yang benar-benar masterpiece dan dikenang hingga sekarang, dan jadi serial bahkan jadi salah satu serial favoritku kedua setelah Zero One, setelah Saber loh ini di era Rewa ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Like dan share video ini kalau kalian suka video ini. Subscribe juga channelku kalau kalian suka dengan aku channel ini. Kalau ada mau kalian koleksi atau mau kalian tambahkan juga bisa tulis kolom komentar. Dan kalau mau kasih juga tambahan juga bisa klik link Sawaria ataupun klik link terakhir di kolom deskripsi di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Prasadi 1412. Dan sampai berjumpa lagi di bahasan singkat Kamen Rider Zetsu episode 1. Bye bye.